Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada Rabu pagi 2 Juni 2021 kembali menjalankan program Bunga Desa. Pada kesempatan pelaksanaan Bunga Desa kali ini, Ipuk meminta kepada semua pihak agar mengajarkan wawasan kebangsaan kepada generasi muda yang bertepatan dengan bulan Pancasila atau bulan Bung Karno. Pemirsa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada Rabu pagi 2 Juni 2021 kembali menjalankan program Bunga Desa atau Bupati Ngantor di Desa. Pada kali ini Bupati Ipuk memilih kantor Desa Singolatren, Kecamatan Singojuru sebagai tempat bertugasnya. Sebelum melaksanakan program Bunga Desa, Bupati Banyuwangi bersama rombongan Forkopimda menyempatkan untuk meninjau beberapa kegiatan yang ada di Desa Singolatren. Dalam kesempatan ini, Bupati Ipuk meninjau pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM lansia yang berada di Dusun Cermean. Selain meninjau kegiatan masyarakat, dirinya juga nampak berinteraksi serta senam bersama dengan para lansia yang ada di wilayah setempat. Usai melakukan peninjauan PKBM lansia, Bupati Ipuk memberikan bantuan wena atau warung naik kelas kepada salah satu warung yang ada di Dusun Cermean. Setelah itu Bupati Ipuk melanjutkan meninjau industri produk kulit ular. Di tempat ini Bupati Ipuk nampak takjub melihat produk tas dari kulit ular tersebut. Setelah meninjau produk tas kulit ular, Bupati melaksanakan tasyakuran bersama petani di desa setempat. Tujuan tasyakuran ini tak lain guna memperingati bulan Pancasila atau bulan Bung Karno. Bupati Ipuk mengingatkan kepada semua pihak untuk selalu mengajarkan wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Menurutnya, hal ini haruslah diajarkan kepada generasi muda karena wawasan kebangsaan merupakan identitas negara. Ya, alhamdulillah sekarang tadi saya sudah keliling-keliling di Desa Singolatren, bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak, masalah sampah, lalu juga UMKM. Tadi ada pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu berkaitan dengan peningkatan kualitas UMKM. Lalu juga tadi kita ketemu dengan pelukis yang difabel, ya luar biasa. Nah, kita berikan support kepada mereka dan hari ini saya berada di sekolah bertemu dengan anak-anak. Ini ada layanan perpustakaan keliling juga dan mereka diajarkan untuk mendongeng atau bercerita. Nah, saya lihat kayaknya mereka bahagia semua nih anak-anak. Ya, dan tadi juga ada kepala sekolah dan guru-guru SD SMP yang mendapatkan workshop ya tentang wawasan kebangsaan atau mungkin tentang kepancasilaan gitu ya. Karena ini adalah bulan Pancasila, hari raya Pancasila. Maka kami ingin guru-guru nantinya juga bersama kepala sekolah ada cara-cara baru dalam memberikan pengetahuan, transfer ilmu berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Nah, jadi ya kami berharap wawasan kebangsaan ini tidak hanya diperuntukkan untuk guru, tetapi juga bagaimana anak-anak yang sekarang ini sudah lebih asik dengan gadgetnya, ya gamernya, lalu sibuk dengan dunia luar gitu ya. Nah, mereka juga harus memahami tentang bagaimana negara ini terbentuk, bagaimana siapa saja yang berjuang untuk negara ini. Jadi ini yang kita sampaikan kepada para guru dan kepala sekolah agar nanti anak-anak lebih memahami lagi sejarah bangsa Indonesia dan lebih mencintai Indonesia pastinya. Setelah melakukan tinjauan ke beberapa lokasi, Bupati Ipuk pun bergegas menuju ke kantor Desa Singolatren guna menjalankan program Bunga Desa atau melakukan tugas kedinasannya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya pemirsa. PT KAI DAUP 9 Jember sebentar lagi akan memiliki kereta api baru. Kereta baru tersebut yakni Banyuwangi Express. Nantinya kereta ini akan melayani dengan rute Banyuwangi Semarang.
Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 9 Jember akan mencetak sejarah baru. Pasalnya sebentar lagi akan meluncurkan kereta api baru yakni Blambangan Express dengan relasi tujuan Banyuwangi Semarang. Perlu diketahui nantinya kereta api ini akan melalui jalur utara yaitu Banyuwangi, Surabaya, dan lanjut ke Semarang. Saat ini kereta api baru tersebut masih dalam proses pengajuan ke kantor pusat. Penambahan kereta api ini bertujuan tak lain untuk mengoptimalkan pelayanan jasa transportasi terutama kereta api. Sementara itu, Kepala Stasiun Banyuwangi Kota Yasin mengatakan bahwasanya pihaknya saat ini sudah memiliki jadwal pemberangkatan kereta api baru tersebut. Selain itu, pihaknya juga saat ini sedang menunggu persetujuan dari kantor pusat. Jika sudah disetujui, nantinya kereta Blambangan Express dapat beroperasi melayani para penumpang. Dalam hal ini Yasin juga menambahkan, Blambangan Express ini akan menjadi pembeda dari kereta api yang lain. Pasalnya rute yang dilalui hanya ada satu dan hanya Blambangan Express saja yang melalui. Sedangkan itu jenis kelas dari KAI baru tersebut adalah kelas eksekutif dan premium. Oke, untuk jumlah penumpang alhamdulillah mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, Pak. Karena untuk kereta api kita, khususnya kereta api ekonomi PSO yang jalan hari ini ada Tawangalun dari Ketapang sampai dengan Malang, Probowangi, Surabaya, tujuan Surabaya dari Ketapang, Sri Tanjung dari Banyuwangi sampai dengan Lempuyangan untuk ekonominya itu habis sampai tanggal sampai tanggal 3, Pak. Jadi sudah habis sampai tanggal 3. Dan untuk kereta api Wijaya Kusuma yang kita layani sampai di hari-hari tertentu sampai dengan tanggal 30 Juni, dan kita sudah share di semua media sosial resmi kita, di KAI 121, di Twitter, ada di kereta api kita, itu juga alhamdulillah pelanggannya di atas 70%. Jadi ramai banget, Pak. Dan untuk kereta api, apalagi kereta lokal, Pak, sehari kenaikan dari stasiun Banyuwangi Kota itu rata-rata per keberangkatan itu di atas 200 penumpang. Untuk penolakan sendiri itu tetap ada, Pak, karena memang kita diwajibkan untuk mematuhi prokes, protokol kesehatan. Jadi penumpang wajib menggunakan masker, lengan panjang, suhu di bawah 37,3 dan tidak dalam kondisi pilek, batuk atau demam, demikian. Dan untuk yang kondisi seperti itu dan harus membawa genos ataupun swab rapid antigen. Rata-rata per keberangkatan dari stasiun Banyuwangi Kota itu 3%, Pak, dari jumlah total kenaikan penumpang yang ada di sini, seperti itu. Batasan itu tersendiri ada karena kita tetap mematuhi social distancing di atas kereta 70% sesuai dengan SE Kemenhub yang terakhir. Jadi yaitu batasan akhirnya kita tidak bisa menjual seluruh tempat duduk yang ada. Tetap ada social distancing di atas kereta. Sehingga Sri Tanjung, Probowangi, Tawangalun juga sering kehabisan tempat duduk. Walaupun di atas kereta, secara kasat mata di situ masih ada tempat duduk yang kosong, tapi dengan tanda tidak boleh diduduki, Pak. Seperti itu. Dengan adanya kereta api baru ini nantinya masyarakat dapat antusias. Selain itu nantinya dengan ini diharapkan para penumpang jasa transportasi kereta api yang hendak menuju ke daerah Semarang menjadi lebih baik. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya, pemirsa. Usai ditetapkan dengan hukuman 3 bulan penjara, pada Rabu siang 3 aktivis lingkungan asal desa Alas Bulu, Wongsorjo, mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi. Banding tersebut diajukan lantaran ketiga aktivis lingkungan merasa tidak bersalah. Pemirsa, usai ditetapkan dengan hukuman 3 bulan penjara, saat ini trio Alas Bulu bersama kuasa hukumnya dari LPBH NU Ahmad Rifai mengajukan banding ke Pengadilan Negeri atau PN Banyuwangi pada Rabu 2 Juni 2021. Trio Alas Bulu tersebut ialah Ahmad Busiin, Sugianto, dan Abdullah, yang sebelumnya mereka dilaporkan oleh salah satu perusahaan tambang galian C karena menghadang truk yang sedang mengangkut pasir di wilayahnya. Dari tindakannya, ketiga pejuang lingkungan asal Kecamatan Wongsorojo tersebut dituntut 6 bulan penjara. Namun pada tanggal 27 Mei 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diikuti oleh Agus pengacara
menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara kepada 3 orang tersebut. Saat putusan berlangsung pada 27 Mei 2021, suasana sempat ramai oleh pendemo dari berbagai elemen masyarakat. Seperti kelompok tani, nelayan, aktivis, dan mahasiswa, mereka memadati Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi untuk memberikan dukungan dibebaskannya pejuang lingkungan tersebut. Ahmad Rifai, salah satu kuasa hukum dari para terdakwa Pak Haji Busiin, Pak Haji Sugianto, dan Pak Abdullah, yang perkaranya telah diputus pada tanggal 27 Mei hari Kamis kemarin dengan putusan dinyatakan bersalah dan pidana penjara selama 3 bulan. Hari ini Rabu 2 Juni, para terdakwa dengan didampingi saya mengajukan banding yang secara hitungan waktu masih masuk maksimal 7 hari dari setelah putusan. Nah, ketika terdakwa menyatakan banding, untuk selanjutnya memori banding akan kami ajukan secepatnya maksimal 14 hari setelah hari ini, karena kami juga belum menerima salinan putusan. Kemungkinan minggu depan kami akan menerima salinan putusan itu. Yang kedua, alasan para terdakwa mengajukan banding karena meyakini mereka tidak bersalah, begitu ya? Tidak bersalah dan keberatan atas putusan yang sama sekali tidak mempertimbangkan dari aspek hukum lingkungannya. Saya kira 2 poin itu yang menjadi alasan para terdakwa untuk mengajukan banding, dan dengan harapan mudah-mudahan nanti majelis hakim di Pengadilan Tinggi, hakim banding akan mempertimbangkan aspek hukum lingkungan dengan mempelajari memori banding yang akan kita ajukan nanti. Setelah majelis hakim memutuskan dengan hukuman 3 bulan penjara, namun ada tenggang waktu selama 7 hari untuk mengajukan banding. Saat ini bersama kuasa hukumnya, ketika warga Alas Bulu mengajukan permohonan banding, mereka melakukan hal tersebut lantaran tindakannya yang dilakukan tidak melanggar secara hukum. Karena hal tersebut untuk menyelamatkan desanya dari dampak tambang galian C. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.